Teror santet di desa Kertamukti. Hujan turun tanpa henti sejak sore itu. Langit di atas desa Kertamukti tampak kelam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui manusia. Desa itu terpencil, tersembunyi di balik hutan lebat dan jalan tanah yang sulit dilalui kendaraan. Bahkan sinyal pun nyaris tak pernah sampai. Raka baru saja tiba. Ia datang dari kota setelah menerima kabar bahwa pamannya, Pak Wiryo, meninggal secara mendadak. Tidak ada penyakit sebelumnya, tidak ada tanda-tanda, hanya mati begitu saja. Yang aneh, sebelum meninggal, Pak Wiryo sempat berteriak-teriak ketakutan di tengah malam. Dia datang, dia bawa tanah kuburan. Itulah yang diceritakan warga. Malam pertama, rumah peninggalan pamannya berdiri di ujung desa, dekat hutan. Sepi, terlalu sepi. Saat malam tiba, listrik padam. Raka menyalakan lilin. Bayangan di dinding bergerak liar, seperti menari tanpa arah. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang mengetuk pintu. Siapa? Tanya Raka. Tidak ada jawaban. Ketukan itu kembali terdengar, lebih keras. Raka membuka pintu perlahan. Kosong. Hanya angin dingin yang masuk, membawa bau tanah basah, dan sesuatu yang busuk. Saat ia hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu di bawah. Segenggam tanah, hitam, basah, seperti tanah kuburan. Warga yang menyimpan rahasia. Keesokan harinya, Raka menemui kepala desa, Pak Lurah. Pak, sebenarnya apa yang terjadi dengan paman saya? Pak Lurah terlihat gelisah. Ia menyalakan rokok dengan tangan gemetar. Kamu sebaiknya tidak terlalu jauh ikut campur, Kak. Tapi saya keluarganya. Pak Lurah menatap Raka lama, lalu berbisik pelan. Ini bukan kematian biasa, ini santet. Jantung Raka berdegup kencang. Santet, sudah 3 orang mati dengan cara yang sama. Semua sebelum mati melihat sosok perempuan tua membawa tanah kuburan. Siapa dia? Pak Lurah menggeleng. Orang sini menyebutnya Mbok Sari. Legenda Mbok Sari. Dari cerita warga, Mbok Sari dulunya adalah dukun yang tinggal di pinggir hutan. Ia dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Namun suatu hari, ia dituduh menyantet seorang anak hingga meninggal. Warga marah dan membakar rumahnya. Mbok Sari menghilang. Tidak ada yang pernah menemukan jasadnya. Sejak saat itu, teror dimulai. Tanda-tanda, malam berikutnya, Raka mulai mengalami hal-hal aneh. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di kuburan. Tanah-tanah bergerak sendiri. Dari dalam tanah, tangan-tangan hitam keluar, mencoba meraih kakinya. Di kejauhan, seorang perempuan tua berdiri. Rambutnya panjang menutupi wajah, tubuhnya bungkuk, tangannya menggenggam tanah. Sekarang giliranmu. Raka terbangun dengan napas tersengal. Dan yang membuat darahnya membeku. Di atas dadanya, ada tanah. Serangan santet. Hari ketiga, tubuh Raka mulai terasa aneh. Perutnya sakit luar biasa, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia muntah, dan yang keluar bukan makanan, melainkan paku, kecil, berkarat, tajam. Raka gemetar hebat. Ia segera mencari pertolongan. Warga menyarankan 1 orang. Datangi Mbah Karto. Dia satu-satunya yang bisa melawan Mbok Sari. Mbah Karto. Rumah Mbah Karto berada di tengah hutan. Raka harus berjalan hampir 1 jam untuk sampai ke sana. Mbah Karto adalah pria tua dengan mata tajam. Seolah bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat manusia biasa. Begitu melihat Raka, ia langsung berkata, "Kamu sudah ditandai." Raka terdiam. "Apa maksudnya, Mbah?" "Mbok Sari sudah memilihmu. Santetnya sudah masuk ke tubuhmu." Raka panik. "Bisa disembuhkan, Mbah?" Mbah Karto menghela napas panjang. "Bisa, tapi kamu harus kuat. Karena dia tidak akan tinggal diam." Ritual penolak santet. Malam itu, ritual dilakukan. Raka duduk di tengah lingkaran yang dibuat dari garam dan daun-daun tertentu. Lilin-lilin dinyalakan mengelilinginya. Mbah Karto mulai membaca mantra. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu-lampu lilin bergoyang liar. Suara tawa terdengar, pelan,
lalu semakin keras. Hahaha. Raka merinding. Di sudut ruangan, sesuatu mulai muncul. Sosok perempuan tua, kulitnya hitam, matanya merah menyala, tangannya penuh tanah. Bos Sari. Teror memuncak. Bos Sari berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah basah. Kamu akan menggantikan mereka. Raka mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Mbah Karto berteriak, jangan lihat matanya. Namun sudah terlambat. Raka menatap langsung ke mata Mbok Sari. Dan dalam sekejap, ia melihat sesuatu. Kuburan. Banyak sekali kuburan. Dan semua nisan bertuliskan namanya. Pertarungan gaib. Mbah Karto melemparkan segenggam beras kuning ke arah Mbok Sari. Sosok itu menjerit. Kulitnya mengelupas. Bau busuk menyebar. Namun ia tidak hilang. Sebaliknya, ia tertawa lebih keras. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Tiba-tiba, tanah dari tangannya melayang ke arah Raka. Masuk ke mulutnya. Raka tercekik. Tubuhnya kejang. Pengorbanan. Mbah Karto tahu satu hal. Santet ini hanya bisa dihentikan jika sumbernya dihancurkan. Atau, ada yang menggantikan. Ia menatap Raka, lalu mengambil keputusan. Mbah Karto berdiri di depan Raka. Ambil aku, lepaskan dia. Bos Sari berhenti. Ia tersenyum. Perlahan, ia mendekati Mbah Karto. Baik, dalam sekejap, tubuh Mbah Karto terangkat. Ia berteriak kesakitan. Tanah hitam menyelimuti tubuhnya. Dan, hilang. Akhir yang tidak selesai. Raka selamat. Tubuhnya kembali normal. Desa kembali tenang. Namun, beberapa minggu kemudian, di kota, Raka mulai mengalami hal aneh lagi. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Namun di bawah, ada segenggam tanah. Dan sebuah bisikan. Aku belum selesai. Sejak saat itu, Raka hidup dalam ketakutan. Karena ia tahu, santet itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah. Dan mungkin, suatu malam nanti, yang diketuk berikutnya, adalah pintumu. Sejak malam itu, hidup Raka tidak pernah sama lagi. Tanah itu, selalu muncul, di meja kerjanya, di dalam sepatunya, bahkan, di dalam makanan yang belum sempat ia sentuh. Ia mencoba membuangnya, membersihkannya, mengabaikannya, tapi tanah itu selalu kembali. Seolah hidup. Panggilan dari desa. Suatu sore, Raka menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar panik. Kak, pulanglah. Itu suara Pak Lurah. Kenapa? Pak, sudah mulai lagi. Jantung Raka langsung berdegup kencang. Apa maksudnya? Korban baru, dan sebelum mati, dia menyebut namamu. Kematian yang mengikuti. Raka pulang ke desa Kertamukti. Namun desa itu berubah. Lebih sepi, lebih suram. Warga tidak lagi berani keluar rumah setelah maghrib. Korban terbaru adalah seorang pemuda bernama Denny. Tubuhnya ditemukan di rumahnya sendiri. Mulutnya penuh tanah. Dan di dinding, tertulis dengan darah. Raka berikutnya, kebenaran yang disembunyikan. Raka langsung menemui Pak Lurah. Kali ini, Bapak harus jujur. Pak Lurah terdiam lama, wajahnya pucat. Akhirnya, ia berkata pelan, ini semua, bukan kebetulan. Raka mengepalkan tangan. Lalu apa? Pak Lurah menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Pamanmu, dulu ikut membakar Bos Sari. Raka terdiam. Bukan cuma itu, dia yang memimpin. Dunia Raka seakan runtuh. Dan, keluarga kalian, diberi kutukan. Kutukan darah. Pak Lurah menjelaskan, Bos Sari, sebelum menghilang, sempat mengucapkan sumpah. Darah kalian akan habis, satu persatu. Awalnya, tidak terjadi apa-apa selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya, Pak Wiryo meninggal. Dan sekarang, giliran Raka, penemuan di rumah lama. Raka, kembali ke rumah pamannya. Ia mulai mencari sesuatu, petunjuk apapun. Di bawah lantai kayu yang sudah lapuk, ia menemukan sebuah kotak tua. Di dalamnya, ada foto.
Foto lama. Sekelompok pria berdiri di depan rumah yang terbakar. Salah satunya adalah Pak Wiryo. Dan di belakang mereka, ada sesuatu yang membuat napas Raka terhenti. Sosok perempuan, berdiri di antara api, menatap kamera. Bos Sari, kesalahan besar. Malam itu, Raka bermimpi lagi. Namun kali ini, berbeda. Ia tidak hanya melihat, ia mengalami. Ia berada di masa lalu. Melihat bagaimana warga menyeret Bos Sari keluar rumah. Wanita tua itu berteriak, "Aku tidak bersalah." Namun tidak ada yang mendengarkan. Api dinyalakan. Rumah terbakar. Dan sebelum api melahapnya, Bos Sari menatap langsung ke arah Raka. Seolah tahu ia ada di sana. "Kau, darahnya." Raka terbangun dengan teriakan yang tidak pernah diketahui. Raka kembali ke Mbah Karto. Namun rumah itu kosong. Seperti sudah lama ditinggalkan. Di dalamnya, hanya ada satu tulisan di dinding. "Dia bukan korban." Raka bingung. Siapa? Lalu ia menyadari sesuatu. Selama ini, semua orang percaya Bos Sari adalah penyihir jahat. Tapi, bagaimana jika itu tidak benar? Kebenaran terungkap. Raka mencari satu orang tua di desa yang masih hidup, Mbah Surti. Dengan suara gemetar, wanita itu akhirnya mengaku. "Bos Sari bukan penyantet." Raka terdiam. Dia justru yang menjaga desa dari ilmu hitam. Lalu kenapa dia dibakar? Mbah Surti menangis karena fitnah dan ketakutan. Ternyata ada seseorang di desa yang iri pada kekuatan Bos Sari. Ia menyebarkan rumor bahwa Bos Sari menyantet anak-anak. Warga yang panik memilih membakar daripada mencari kebenaran. Teror yang sebenarnya. Kalau begitu, suara Raka bergetar. Siapa yang menyantet sekarang? Mbah Surti menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Yang kembali, bukan Bos Sari. Raka merinding. Lalu siapa? Wanita tua itu berbisik. Sesuatu yang lahir dari dendamnya. Bukan manusia lagi. Malam itu, Raka melihatnya lagi. Namun kali ini, sosok itu tidak sama. Tubuh Bos Sari kini lebih tinggi. Tangannya memanjang tidak wajar. Mulutnya robek hingga telinga. Dan dari dalam tubuhnya, keluar suara banyak orang. Berbisik bersamaan. "Kalian, semua, bersalah." Tumbal terakhir. Raka akhirnya memahami satu hal. Kutukan ini tidak akan berhenti. Sampai garis keturunan yang membakar Bos Sari, habis. Dan ia adalah yang terakhir. Pilihan yang mengerikan. Suara itu kembali muncul di kepalanya. "Kau bisa mengakhirinya. Bagaimana? Datang ke tempat aku mati." Sendirian, menuju hutan terlarang. Dengan tubuh gemetar, Raka berjalan ke dalam hutan. Tempat di mana rumah Bos Sari dulu berdiri. Sekarang hanya tersisa tanah hitam, dan bau hangus yang tak pernah hilang. Di tengah area itu, sosok itu sudah menunggu. Kesepakatan terakhir. "Akhiri semua ini," kata Raka. Sosok itu tersenyum. "Atau, mulai yang baru." Raka tidak mengerti. "Maksudmu?" Sosok itu mendekat, lalu berbisik, "Gantikan aku." Cliffhanger. Angin berhenti. Hutan menjadi sunyi total. Dan untuk pertama kalinya, Raka tersenyum. Hutan itu sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada angin. Bahkan napas Raka terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Di hadapannya, sosok itu berdiri. Tubuhnya bukan lagi sekadar manusia. Ia seperti bayangan yang dipaksa memiliki bentuk. Kulitnya retak. Dari celah-celahnya keluar tanah hitam yang bergerak, seperti hidup. Penawaran yang tidak bisa ditolak. "Gantikan aku." Suara itu bukan hanya terdengar di telinga Raka. Ia menggema di dalam kepalanya. Di dalam tulangnya. "Kenapa aku?" tanya Raka, suaranya nyaris tidak keluar. Sosok itu tertawa. "Karena, kau sudah menjadi bagian dari ini." Tanah di sekitar kaki Raka mulai bergerak. Perlahan, naik ke atas tubuhnya. Kebenaran terakhir. Tiba-tiba, ingatan yang bukan miliknya, masuk begitu saja. Ia melihat semuanya. Bukan sebagai Raka, tapi sebagai Bos Sari. Ia melihat bagaimana dirinya difitnah.
Bagaimana ia mencoba memperingatkan warga tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Namun tidak ada yang percaya. Dan saat api membakar tubuhnya, ada sesuatu yang ikut terbakar. Segel, yang sebenarnya terkunci. Bos Sari bukan sumber teror. Ia adalah penjaga. Yang ia jaga, adalah sesuatu yang terkubur di bawah desa itu. Sesuatu yang sudah ada jauh sebelum manusia datang. Sesuatu yang lapar. Dan ketika ia mati, segel itu hancur. Bukan balas dendam. Sosok di depan Raka mendekat. Kini wajahnya berubah. Bukan lagi Bos Sari, melainkan sesuatu yang terus berubah. Kadang wajah korban-korban sebelumnya. Kadang, wajah Raka sendiri. Aku bukan dia. Raka gemetar. Lalu, kau apa? Senyum itu melebar, tidak manusiawi. Aku adalah semua yang kalian ciptakan. Proses menjadi tanah hitam kini menutupi kaki Raka sepenuhnya. Dingin, namun anehnya, tidak menyakitkan. Justru terasa benar, seperti pulang. Suara-suara mulai muncul. Puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Berbisik bersamaan. Terima, terima, terima. Perlawanan terakhir. Raka menjerit. Aku bukan kamu. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Tangannya mulai berubah. Kulitnya mengelupas, menjadi tanah. Bisikan yang menghancurkan. Sosok itu berbisik sangat dekat. Kalau kau menolak, semua orang akan mati. Raka membeku. Kalau kau menerima, suara itu berhenti sejenak. Hanya kau yang hilang. Air mata jatuh dari mata Raka. Keputusan, sunyi. Lalu, Raka berhenti melawan. Tangannya yang berubah, perlahan terangkat. Ia menatap ke depan. Matanya kosong. Aku terima. Tanah menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Jeritannya berhenti. Dan dalam sekejap, semuanya sunyi kembali. Sosok lama itu hancur menjadi debu. Dan dari tempatnya berdiri, sosok baru muncul, lebih tinggi, lebih gelap, lebih lapar. Beberapa hari kemudian, desa Kertamukti kembali normal. Tidak ada lagi kematian aneh. Tidak ada lagi santet. Warga mulai beraktivitas seperti biasa. Mereka percaya, semuanya sudah berakhir. Di kota, seorang pria pulang larut malam. Ia membuka pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Ia berhenti, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia melihat ke bawah, ada sesuatu di lantai. Segenggam tanah hitam, basah, hangat. Di suatu tempat yang gelap, sosok itu berdiri, mengamati, belajar, menunggu. Dan kali ini, ia tidak terikat pada desa. Ia bebas. Dan suara itu kembali terdengar. Namun sekarang berbeda, lebih tenang, lebih dingin, lebih manusia. Aku Raka, dan aku baru saja lahir.
Hey!